Berdiri dalam keramaian. Di dalam keramaian pasti berdiri. Jangan makan tempat dong. Woi, 1 meter. Woi, Jangan makan tempat. 1 meteran lah. Kanan dikit. Gagasan awalnya berangkat dari cerita Keong Mas. Kita coba untuk bedah cerita itu, terus mencari kira-kira permasalahan apa sih yang masih ada sampai saat ini dalam cerita tersebut. Aku kadang nggak pede kalau jalan sama cewek pakai motor atau teriak. Kami banyak berdiskusi panjang dengan seniman lainnya. Kemudian beberapa orang menemukan kata kunci seperti kelas sosial, terus kekuasaan, kemudian komunikasi, persepsi, citra diri, dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu kami diskusi itu juga banyak perdebatan gitu tentang apa yang didapatkan lewat interpretasi secara personal gitu. Rupanya salah satu keyword yang paling ketara, yang paling tebal di dalam cerita rakyat Keong Mas itu adalah relasi kuasa, seperti peristiwa ketika si Galuh menemui penyihir, kemudian memfitnah si Chandra, terus dikutuk dulu, terus kemudian lain sebagainya. Itu konflik-konflik di dalam keluarga di istana kalau berdasarkan cerita rakyat gitu. Relasi kuasa itu menjadi sebuah pemantik atau menjadi dasar kami untuk kemudian mengkaitkan berbagai temuan-temuan tadi, temuan-temuan atas pembacaan dari cerita rakyat Keong Mas. Woi, duluan. Ekolator datang. Woi, duluan. Tanah mau digusur. Kalau orang tuaku sebenarnya mampu bayar kuliah, tapi aku dapat beasiswa orang miskin. Jadi uangnya tak beliin barang-barang branded deh. Relasi kuasa yang muncul akhirnya adalah ketika kita mengembalikan personalitas kita ke dalam keluarga gitu. Semisal ada pengalaman-pengalaman di dalam keluarga yang bisa diterima dan tidak. Ketika orang tua gitu punya kuasa atas anaknya, tapi anaknya kadang tidak terima atas kuasa yang dimiliki orang tua atau kakak adik dan lain sebagainya. Kadang kan kuasa itu ada yang baik dan buruk ya. Tidak semua kuasa itu baik lah. Dari kita, dari pengalaman personalitas kita ada hal-hal di situ yang menjanggal gitu, yang tidak baik tapi ditujukan ke kita menggunakan relasi kekuasaan strata dalam keluarga gitu. Kalian jadi seniman itu boleh, Inginnya menolong, tapi jangan tapi batinnya merokok, menohok. jangan Agamamu, mabuk-mabukan, agamaku. jangan ngobat, Badanku, badanmu. jangan gembel, Otakmu, otakku. jangan gondrong, Ingin jangan banyak tindiran, bicara, tapi tidak ingin jangan mendengar. keluar malam, jangan begadang, Katanya untuk bersama, pokoknya jangan ngelawan, tapi hilang tanggung jawabnya. pokoknya jangan ngelawan. Ini sendalku. Beli aku. Siapa cepat, dia dapat. Yang punya uang, dia yang menang. Ini warisanku. Ini hartaku, Ini warisanku. ini hartaku. Ayo, mana tangannya? Kami banyak mempelajari ya, terutama yang berkaitan dengan eksplorasi sebelumnya, seperti dramaturgi, terus olah tubuh, terus penciptaan bentuk, dan emang kebanyakan itu kolaborasi. Kami di sini diberi tanggung jawab untuk bisa menciptakan karya yang sifatnya kolaboratif, dan kami bisa mengelaborasi setiap pemikiran-pemikiran yang keluar dari kepala seniman. Ya, Pak, silakan Pak.
Siap. Ya. Siap. Kalau secara bentuk memang kita kerucutkan ke persoalan keluarga dalam teman-teman ini ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman yang kemudian menjadi referensi itu. Kenapa kemudian mengambil bentuknya di rumah gitu loh. Kemudian mengambil secara ruang kamar mandi, terus kamar tidur, ruang makan. Itu sebenarnya lebih agar dekat dengan kita seperti itu. Kamu punya nggak sesuatu yang kamu nggak pengen orang lain tahu? Kalau proses penciptaan bentuknya sendiri itu akhirnya dari pengalaman aja. Kita nggak berangkat dan kita nggak mau berangkat dari bentuk-bentuk yang jauh gitu. Kayak Irul punya pengalaman rebutan sempak gitu. Kenapa nggak rebutan sempak itu aja akhirnya dihadirin? Dan bentuknya bentuk gimana sih rebutan gitu, kayak gitu. Selama ini sih bentuk itu cukup mencoba untuk sebisanya kita sih, nggak terlalu memaksa harus seperti apa kayak gitu. Kadang dapat bentuk terus pas dicoba itu ternyata kurang mewakili gitu dan kita coba cari bentuk lagi. Slide 4, scene 6.2, kamera take 1. Oke. 3